12 dekorasi rumah terlarang yang membawa kemiskinan dan kesedihan. Hindari. Sekarang. Sebelum kita mulai, coba perhatikan rumah Anda. Apakah terasa nyaman dan penuh energi positif, atau justru sering terasa berat dan membuat Anda lelah? Dalam video ini, kita akan membahas dekorasi rumah yang tanpa disadari bisa membawa kemiskinan dan kesedihan, serta cara mengatasinya. Jangan lupa untuk berbagi pendapat Anda di kolom komentar. Apakah Anda pernah merasakan perubahan energi di rumah setelah mengganti dekorasi atau membersihkannya? Kami ingin mendengar pengalaman dan refleksi Anda. Rumah bukan sekadar tempat berteduh, tetapi juga mencerminkan energi yang mengalir di dalamnya. Setiap benda, warna, tata letak, dan suasana di rumah memiliki getaran yang bisa mempengaruhi penghuni, baik secara sadar maupun tidak. Jika rumah dipenuhi energi positif, maka penghuninya akan merasakan ketenangan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Sebaliknya, rumah yang dipenuhi energi negatif bisa membawa kesialan, stres, dan bahkan kemiskinan. Energi rumah berhubungan erat dengan hukum tarik-menarik. Jika rumah penuh dengan barang rusak, kotoran, atau dekorasi yang menciptakan perasaan gelap dan suram, maka secara tidak langsung, rumah menarik lebih banyak hal negatif ke dalam hidup penghuninya. Inilah sebabnya mengapa beberapa rumah terasa nyaman dan menenangkan, sementara yang lain terasa berat dan penuh tekanan, meskipun secara fisik tidak ada yang berbeda secara signifikan. Ada berbagai faktor yang bisa menciptakan energi negatif di dalam rumah. Salah satunya adalah kondisi kebersihan. Rumah yang kotor, berantakan, dan penuh barang tidak terpakai dapat menyebabkan energi stagnan yang menghambat aliran rezeki dan keberuntungan. Bayangkan air yang menggenang tanpa aliran. Lama-kelamaan, air tersebut menjadi keruh dan bau. Begitu pula dengan energi di rumah. Jika terlalu banyak barang menumpuk tanpa fungsi yang jelas, energi di dalam rumah akan menjadi berat dan menekan. Selain kebersihan, pencahayaan juga berperan besar dalam membentuk suasana energi rumah. Rumah yang gelap, tanpa ventilasi yang cukup, atau kurang pencahayaan alami, sering kali menciptakan suasana yang muram. Ini bisa berdampak pada perasaan penghuni, menyebabkan mereka mudah lelah, kurang bersemangat, dan lebih rentan terhadap pikiran negatif. Cahaya matahari adalah sumber energi alami yang membawa vitalitas dan kehidupan, sehingga membiarkan sinar matahari masuk ke dalam rumah adalah langkah sederhana, namun kuat untuk meningkatkan energi positif. Warna juga memainkan peran penting dalam membentuk vibrasi energi di dalam rumah. Warna-warna tertentu dapat menenangkan, memberikan semangat, atau justru menimbulkan rasa sedih dan gelisah. Warna yang terlalu gelap dalam jumlah berlebihan bisa menyerap cahaya dan menciptakan suasana yang berat. Sementara itu, warna cerah, seperti putih, krem, atau kuning, dapat memantulkan cahaya dan memberikan kesan ruang yang lebih luas, terbuka, dan menyegarkan. Bukan berarti warna gelap harus dihindari sepenuhnya, tetapi penting untuk menyeimbangkannya dengan elemen lain agar tetap harmonis. Selain faktor fisik, dekorasi tertentu bisa membawa energi yang tidak menguntungkan. Lukisan atau gambar yang menggambarkan kesedihan, kesendirian, atau penderitaan dapat memberikan pengaruh yang sama kepada penghuninya. Misalnya, lukisan pemandangan yang suram atau patung dengan ekspresi sedih bisa menciptakan suasana emosional yang negatif. Tanpa disadari, perasaan tersebut bisa mempengaruhi keadaan mental dan emosional orang yang tinggal di dalam rumah. Benda-benda yang berasal dari masa lalu atau memiliki sejarah yang tidak diketahui juga bisa membawa energi yang kurang baik. Barang, antik misalnya, seringkali menyimpan energi dari pemilik sebelumnya. Jika energi yang tersimpan dalam benda tersebut negatif, maka pengaruhnya bisa tetap ada di dalam rumah. Oleh karena itu, penting untuk membersihkan atau menyucikan barang-barang seperti ini sebelum digunakan atau dipajang. Cermin juga memiliki peran besar dalam energi rumah. Dalam beberapa kepercayaan, cermin dapat memantulkan dan menggandakan energi. Jika ditempatkan dengan tepat, cermin bisa memperluas ruang dan meningkatkan energi positif. Namun, jika cermin diletakkan di tempat yang salah, seperti menghadap langsung ke tempat tidur atau pintu masuk, maka bisa menciptakan ketidakseimbangan
energi, dan bahkan mengganggu kualitas tidur penghuni rumah. Tanaman hidup adalah elemen yang bisa memperkuat energi positif di dalam rumah, tetapi tanaman yang layu atau mati justru dapat membawa efek sebaliknya. Tanaman yang sehat melambangkan kehidupan dan pertumbuhan, sedangkan tanaman yang kering atau mati mencerminkan stagnasi dan energi yang melemah. Oleh karena itu, penting untuk merawat tanaman dengan baik atau menggantinya jika sudah tidak bisa diselamatkan. Air juga memiliki pengaruh besar terhadap energi rumah. Air yang mengalir melambangkan kesejahteraan dan kelimpahan. Inilah sebabnya mengapa banyak rumah yang memiliki elemen air seperti akuarium atau air mancur kecil. Namun, air yang kotor, tergenang, atau bocor dapat menarik energi negatif dan bahkan dikaitkan dengan kebocoran rezeki dalam beberapa tradisi Feng Shui. Salah satu aspek yang sering diabaikan adalah tata letak furnitur. Susunan yang tidak nyaman, terlalu sempit, atau menghalangi aliran gerak bisa membuat penghuni merasa terjebak atau terkekang. Ruangan yang terasa penuh dan sesak bisa menciptakan tekanan emosional yang tidak disadari. Oleh karena itu, penting untuk menata furnitur sedemikian rupa agar menciptakan ruang yang lebih lapang dan nyaman. Aroma di dalam rumah juga dapat mempengaruhi suasana hati dan energi penghuninya. Bau tidak sedap, udara pengap, atau kelembapan berlebih bisa menciptakan perasaan tidak nyaman. Sebaliknya, aroma yang menyegarkan seperti bunga, kayu cendana, atau minyak esensial dapat meningkatkan suasana hati dan memperbaiki kualitas energi rumah. Terakhir, suasana rumah sangat dipengaruhi oleh emosi penghuninya. Rumah yang sering dipenuhi dengan pertengkaran, kesedihan, atau pikiran negatif akan menyerap energi tersebut dan memantulkannya kembali. Oleh karena itu, menjaga harmoni dalam keluarga dan mengisi rumah dengan kebahagiaan serta rasa syukur adalah cara terbaik untuk memastikan bahwa rumah menjadi tempat yang benar-benar membawa keberuntungan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Setiap benda yang ada di dalam rumah membawa energi tertentu, baik positif maupun negatif. Beberapa dekorasi yang tampaknya tidak berbahaya ternyata bisa menciptakan energi yang menghambat keberuntungan, menarik kemiskinan, dan membawa kesedihan tanpa disadari. Dalam banyak tradisi spiritual dan prinsip Feng Shui, elemen-elemen tertentu dipercaya dapat mempengaruhi kehidupan penghuninya. Karena itu, penting untuk memahami jenis-jenis dekorasi yang dapat membawa energi buruk agar bisa menghindarinya atau menggantinya dengan sesuatu yang lebih positif. Salah satu benda yang sering menjadi sumber energi negatif adalah cermin retak atau pecah. Cermin tidak hanya berfungsi sebagai reflektor cahaya, tetapi juga dianggap sebagai pemantul energi. Cermin yang retak atau pecah bisa memantulkan energi yang terdistorsi, menciptakan ketidakseimbangan di dalam rumah. Banyak kepercayaan menganggap cermin pecah sebagai pertanda buruk yang dapat membawa kemalangan bagi penghuni rumah. Selain itu, melihat refleksi diri dalam cermin yang pecah bisa memberikan perasaan tidak nyaman dan secara psikologis mempengaruhi suasana hati. Jika ada cermin retak di rumah, sebaiknya segera diganti dengan yang baru untuk menghindari efek negatif yang tidak diinginkan. Lukisan atau dekorasi bernuansa gelap juga dapat menciptakan suasana yang tidak menguntungkan. Misalnya, lukisan yang menggambarkan kesedihan, penderitaan, atau kehancuran bisa membawa energi yang sama ke dalam rumah. Tanpa disadari, keberadaan gambar-gambar seperti itu dapat mempengaruhi alam bawah sadar penghuni dan menarik lebih banyak kejadian yang selaras dengan energi tersebut. Ini termasuk lukisan atau patung yang menggambarkan peristiwa tragis, wajah sedih, atau adegan peperangan. Dekorasi yang lebih baik adalah yang menampilkan pemandangan alam, bunga mekar, atau gambar yang melambangkan keberlimpahan dan kebahagiaan. Tanaman yang layu atau mati adalah elemen lain yang harus dihindari dalam dekorasi rumah. Dalam simbolisme energi, tanaman melambangkan kehidupan dan pertumbuhan. Ketika tanaman di dalam rumah mulai layu atau mati, itu dapat mencerminkan stagnasi, kesulitan ekonomi, atau penurunan keberuntungan. Apalagi jika tanaman tersebut dibiarkan dalam keadaan busuk dan tidak segera dibuang, energi negatifnya bisa menyebar ke seluruh rumah. Jika sulit merawat tanaman hidup, lebih baik memilih tanaman yang mudah dirawat atau bahkan menggantinya dengan bunga segar yang rutin diperbarui. Benda-benda yang rusak seperti jam dinding yang tidak berfungsi, perabotan patah,
atau elektronik yang tidak lagi digunakan juga bisa membawa energi buruk. Dalam banyak ajaran spiritual, benda yang rusak melambangkan energi yang terhambat dan dapat berdampak pada aliran rezeki dalam kehidupan penghuninya. Barang-barang seperti ini sebaiknya segera diperbaiki atau dibuang jika sudah tidak bisa digunakan. Jika terus dibiarkan, mereka dapat menjadi simbol dari ketidakberdayaan dan kemiskinan yang tersimpan dalam lingkungan rumah. Tata letak rumah juga mempengaruhi aliran energi. Salah satu kesalahan yang sering dilakukan adalah meletakkan pintu utama yang langsung menghadap pintu belakang. Dalam Feng Shui, susunan seperti ini dianggap sebagai simbol kebocoran energi rezeki, di mana keberuntungan yang masuk melalui pintu depan langsung mengalir keluar tanpa bisa bertahan di dalam rumah. Jika tidak memungkinkan untuk mengubah tata letaknya, solusi sederhana bisa dilakukan dengan meletakkan sekat atau dekorasi yang memperlambat aliran energi langsung tersebut. Hiasan berbentuk benda tajam seperti pedang, pisau, atau bahkan tanduk. Hewan juga dianggap membawa energi agresif yang bisa menciptakan ketidakharmonisan di dalam rumah. Dekorasi dengan bentuk runcing atau tajam melambangkan konflik dan dapat membuat suasana rumah menjadi tegang serta memicu pertengkaran antar penghuni. Sebaliknya, bentuk dekorasi yang melengkung atau lembut lebih disarankan karena memberikan kesan harmonis dan menenangkan. Benda-benda yang berasal dari sumber yang tidak jelas atau memiliki sejarah kelam juga perlu diperhatikan. Misalnya, barang antik yang tidak diketahui asal-usulnya bisa membawa energi dari pemilik sebelumnya. Dalam beberapa kasus, benda-benda seperti ini bisa membawa kenangan atau energi yang kurang baik, terutama jika pernah digunakan dalam situasi yang menyedihkan atau tragis. Oleh karena itu, jika memiliki barang antik, sebaiknya dibersihkan secara energi melalui ritual tertentu agar tidak membawa pengaruh negatif. Patung atau gambar hewan yang terluka juga seringkali menjadi simbol kesedihan dan kesialan. Misalnya, patung burung dengan sayap patah, gambar harimau yang sedang mengaum dalam kondisi marah, atau hewan lain yang dalam keadaan tidak bahagia. Simbol-simbol ini tanpa disadari dapat mempengaruhi energi rumah dengan menghadirkan ketidakstabilan emosional bagi penghuninya. Dekorasi yang lebih baik adalah yang menggambarkan kebahagiaan, seperti patung gajah dengan belalai ke atas yang melambangkan keberuntungan, atau burung yang sedang terbang melambangkan kebebasan dan kesuksesan. Air adalah elemen penting dalam energi rumah. Air yang mengalir melambangkan aliran rezeki dan kehidupan. Namun, jika ada kebocoran air di dalam rumah, seperti keran yang menetes atau pipa bocor, ini bisa menjadi simbol kebocoran rezeki. Air yang tergenang dalam kondisi kotor, seperti kolam, yang tidak terawat juga bisa membawa energi stagnan yang menghambat pertumbuhan dan kemajuan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa elemen air dalam rumah tetap bersih dan mengalir dengan baik. Tirai atau gorden yang terlalu tebal dan selalu tertutup juga bisa menjadi penghambat energi positif. Rumah yang tidak mendapatkan cukup cahaya alami seringkali terasa suram dan berat. Cahaya matahari memiliki peran besar dalam. Setiap benda yang ada di dalam rumah membawa energi tertentu dan tanpa disadari, beberapa di antaranya bisa menjadi simbol kesialan yang memengaruhi kehidupan penghuninya. Energi yang terkandung dalam suatu benda tidak hanya berasal dari bentuk fisiknya, tetapi juga dari makna yang melekat padanya, serta sejarah yang dimilikinya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami benda-benda yang bisa menjadi sumber energi negatif, agar rumah tetap menjadi tempat yang nyaman, penuh keberuntungan, dan kebahagiaan. Salah satu simbol kesialan yang sering tidak disadari adalah benda pusaka yang memiliki muatan negatif. Benda pusaka seringkali diwariskan dari generasi ke generasi, dan meskipun memiliki nilai sejarah, tidak semua pusaka membawa energi baik. Beberapa benda bisa menyimpan kenangan atau peristiwa kelam yang terjadi di masa lalu. Misalnya, pedang tua yang pernah digunakan dalam peperangan atau perhiasan yang dimiliki oleh seseorang yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Energi dari kejadian tersebut bisa tetap melekat dan memengaruhi lingkungan tempat benda itu disimpan. Jika benda pusaka tersebut sering menimbulkan perasaan tidak nyaman atau suasana rumah terasa lebih berat setelah menyimpannya, ada baiknya untuk melakukan pembersihan energi atau mempertimbangkan untuk menyimpannya di tempat lain. Pajangan hewan yang terluka atau mati
juga bisa membawa energi negatif ke dalam rumah. Banyak orang mengoleksi patung atau lukisan hewan karena dianggap mempercantik ruangan, tetapi pemilihan simbol hewan yang tepat sangat penting. Misalnya, patung burung dengan sayap patah, lukisan harimau yang sedang mengaum dalam keadaan marah, atau gambar ikan mati bisa menciptakan aura kesedihan dan ketidakstabilan. Hewan yang terluka atau mati melambangkan penderitaan, kehilangan, dan kemunduran. Tanpa disadari, keberadaan simbol ini bisa memengaruhi suasana hati penghuni rumah, menyebabkan perasaan gelisah, sulit berkembang, dan bahkan menarik kemalangan. Sebagai alternatif, lebih baik memilih simbol hewan yang melambangkan kekuatan dan keberuntungan, seperti patung gajah dengan belalai ke atas yang mewakili kesuksesan, atau burung yang sedang terbang yang melambangkan kebebasan dan pencapaian. Selain simbol hewan, ada juga benda yang melambangkan kesendirian dan kesedihan yang sebaiknya dihindari. Lukisan atau patung yang menggambarkan sosok sendirian dalam keadaan muram bisa memperkuat perasaan keterasingan dan bahkan mengundang energi kesepian ke dalam rumah. Misalnya, lukisan seorang wanita duduk sendiri di tepi jendela dengan ekspresi melankolis atau patung seseorang dalam posisi menunduk bisa memberikan dampak psikologis yang kurang baik bagi penghuni rumah. Tanpa disadari, simbol-simbol ini bisa membuat suasana rumah terasa lebih dingin dan menekan. Sebaiknya, pilihlah dekorasi yang menampilkan suasana hangat, seperti gambar keluarga yang bahagia, pemandangan alam yang menyegarkan, atau benda yang menggambarkan persahabatan dan kebersamaan. Benda lain yang seringkali membawa energi buruk adalah jam yang berhenti berfungsi. Dalam banyak tradisi, jam yang mati dianggap sebagai pertanda buruk karena melambangkan waktu yang terhenti. Ini bisa diartikan sebagai stagnasi dalam kehidupan, kesulitan bergerak maju, atau bahkan membawa simbol kematian. Jam adalah benda yang mewakili perjalanan hidup dan pergerakan waktu, sehingga jika dibiarkan mati, ia bisa memberikan efek psikologis yang membuat penghuni rumah merasa terjebak dalam situasi yang tidak berkembang. Jika memiliki jam yang sudah tidak berfungsi, sebaiknya segera diperbaiki atau diganti dengan yang baru untuk memastikan bahwa energi dalam rumah tetap mengalir dengan baik. Cermin yang diletakkan di tempat yang salah juga bisa menjadi sumber energi negatif. Cermin memiliki kemampuan untuk memantulkan energi, dan jika posisinya tidak tepat, ia bisa memperbesar efek negatif di dalam rumah. Misalnya, cermin yang menghadap langsung ke tempat tidur dapat mengganggu kualitas tidur dan menyebabkan energi penghuni rumah menjadi tidak stabil. Cermin yang memantulkan pintu masuk juga dipercaya dapat menolak keberuntungan yang datang. Dalam beberapa kepercayaan, cermin yang menghadap tangga bisa mempercepat aliran energi keluar dari rumah, yang secara simbolis berarti menghambat pertumbuhan dan kemajuan penghuninya. Oleh karena itu, sebaiknya letakkan cermin di tempat yang mendukung aliran energi positif, seperti di ruang tamu untuk menciptakan kesan luas dan terbuka. Tanaman yang layu atau mati juga merupakan simbol kesialan yang harus dihindari. Tanaman mewakili kehidupan dan pertumbuhan, sehingga jika dibiarkan mati atau kering, itu bisa melambangkan energi yang menurun, stagnasi, atau bahkan kehilangan rezeki. Banyak orang menyimpan tanaman dalam rumah untuk memberikan kesan segar dan alami. Tetapi jika tidak dirawat dengan baik, keberadaannya justru bisa membawa efek sebaliknya. Jika tanaman sudah layu atau mati, lebih baik segera dibuang atau diganti dengan yang baru agar energi kehidupan tetap mengalir dengan baik di dalam rumah. Selain tanaman, air juga memiliki peran penting dalam energi rumah. Air yang mengalir melambangkan kesejahteraan dan kelimpahan, sementara air yang tergenang atau kotor bisa membawa energi yang berat dan stagnan. Akuarium yang kotor, air mancur yang tidak berfungsi, atau bak air yang dibiarkan dalam keadaan tidak terawat dapat mempengaruhi keberuntungan penghuni rumah. Jika ingin menggunakan elemen air dalam dekorasi, pastikan bahwa air tetap bersih dan dalam kondisi mengalir untuk menjaga keseimbangan energi yang baik. Benda dengan sudut tajam atau berbentuk agresif juga bisa menjadi simbol kesialan. Misalnya, furnitur dengan sudut yang terlalu runsing, dekorasi berbentuk tombak atau pedang, atau pajangan dengan elemen keras bisa menciptakan energi yang agresif dan tidak harmonis. Sudut tajam dalam desain interior seringkali dikaitkan dengan konflik, ketegangan, dan bahkan ketidaknyamanan emosional. Sebagai alternatif,
Pilihlah dekorasi dengan bentuk yang lebih lembut dan melengkung untuk menciptakan suasana yang lebih harmonis dan nyaman. Terakhir, suasana rumah sangat dipengaruhi oleh elemen suara. Rumah yang terlalu sunyi dan sepi tanpa suara kehidupan bisa menjadi simbol kesendirian dan kesedihan. Dalam beberapa kepercayaan, rumah yang jarang terdengar tawa atau musik bisa menjadi tempat yang penuh dengan energi stagnan. Oleh karena itu, mengisi rumah dengan suara-suara yang menyenangkan seperti alunan musik lembut, suara air mengalir, atau bahkan percakapan hangat antar anggota keluarga dapat membantu menciptakan suasana yang lebih hidup dan penuh energi positif. Setiap elemen dalam rumah membawa makna dan energi yang dapat memengaruhi kehidupan penghuninya. Dengan memahami simbol-simbol kesialan yang mungkin ada dalam dekorasi rumah, kita bisa lebih bijak dalam memilih dan menata benda-benda di dalamnya. Rumah yang dipenuhi dengan energi positif tidak hanya menciptakan suasana yang nyaman, tetapi juga membantu menarik keberuntungan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bagi seluruh penghuni. Setiap rumah menyimpan energi yang dapat memengaruhi kehidupan penghuninya, baik secara sadar maupun tidak. Jika energi dalam rumah terasa berat, penuh ketegangan, atau sering terjadi kejadian yang tidak menyenangkan, bisa jadi ada akumulasi energi negatif yang menghambat keberuntungan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, membersihkan energi negatif dan menggantinya dengan energi positif adalah langkah penting untuk menciptakan rumah yang harmonis, nyaman, dan penuh keberlimpahan. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan untuk menghilangkan energi buruk dan menarik rezeki, mulai dari teknik Feng Shui, metode pembersihan spiritual, hingga pemilihan dekorasi yang mendukung kesejahteraan. Salah satu cara paling sederhana untuk membersihkan energi negatif adalah dengan memastikan rumah memiliki aliran udara dan cahaya alami yang cukup. Udara yang pengap dan ruangan yang gelap bisa menjadi tempat berkumpulnya energi stagnan yang membuat rumah terasa berat. Membuka jendela setiap pagi memungkinkan udara segar masuk dan menggantikan energi lama dengan yang baru. Cahaya matahari juga berperan penting dalam meningkatkan getaran energi rumah, sehingga sebaiknya biarkan sinar matahari masuk ke dalam ruangan sebanyak mungkin. Jika ada sudut rumah yang gelap dan jarang terkena cahaya, gunakan lampu dengan cahaya hangat untuk menciptakan suasana yang lebih hidup. Teknik Feng Shui juga dapat digunakan untuk mengoptimalkan aliran energi di dalam rumah. Feng Shui adalah ilmu tata letak yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara manusia dan lingkungannya. Salah satu prinsip utama dalam Feng Shui adalah memastikan energi positif atau Qi bisa mengalir dengan baik. Hal ini dapat dilakukan dengan menata ulang furnitur agar tidak menghalangi jalannya energi. Sebagai contoh, pintu utama tidak boleh terhalang oleh barang-barang besar karena dapat menghambat masuknya rezeki. Meja makan sebaiknya ditempatkan di area yang terang dan nyaman karena melambangkan kemakmuran keluarga. Selain itu, cermin yang diletakkan dengan tepat dapat memantulkan energi positif dan memperluas kesan ruangan, tetapi harus dihindari penempatannya yang berhadapan langsung dengan pintu masuk atau tempat tidur. Selain tata letak, pemilihan warna dalam dekorasi rumah juga dapat berpengaruh terhadap energi yang dipancarkan. Warna memiliki getaran energi yang berbeda, dan beberapa warna dipercaya dapat menarik keberlimpahan serta kebahagiaan. Misalnya, warna emas dan kuning sering dikaitkan dengan kekayaan dan kemakmuran. Warna hijau melambangkan pertumbuhan dan kesehatan, sementara warna merah dianggap sebagai warna keberuntungan dalam budaya tertentu. Sebaiknya hindari warna-warna yang terlalu suram atau dominasi warna gelap yang bisa menciptakan suasana muram dan berat. Jika tidak ingin mengubah cat dinding, cukup tambahkan elemen warna dalam bentuk dekorasi seperti bantal, karpet, atau vas bunga. Selain Feng Shui dan pemilihan warna, teknik pembersihan spiritual juga sangat efektif untuk menghilangkan energi negatif dari rumah. Salah satu metode yang sering digunakan adalah pembakaran dupa atau herbal tertentu seperti sage, kayu cendana, atau palo santo. Bau dari bahan alami ini dipercaya dapat membersihkan vibrasi negatif dan menggantinya dengan energi yang lebih positif. Untuk melakukannya, cukup nyalakan dupa atau batang kayu yang telah dikeringkan, lalu bawa ke setiap sudut ruangan dengan niat membersihkan energi buruk yang ada di dalamnya. Selama proses ini,
disarankan untuk membuka jendela agar energi negatif bisa keluar dan digantikan dengan udara segar. Selain dupa, garam juga sering digunakan sebagai alat pembersih energi. Garam laut atau garam Himalaya dapat ditaburkan di sudut-sudut rumah yang terasa berat, atau bisa juga digunakan dalam air untuk mengepel lantai agar energi negatif terserap. Beberapa orang juga menempatkan semangkuk garam di sudut rumah selama beberapa hari untuk menyerap energi buruk sebelum membuangnya keluar rumah. Selain teknik pembersihan, ada juga benda-benda tertentu yang bisa membantu menarik energi positif dan keberlimpahan. Salah satunya adalah kristal atau batu alam yang memiliki getaran energi tinggi. Misalnya, sitrin dikenal sebagai batu yang melambangkan kelimpahan dan rezeki, sementara ametis membantu membersihkan energi negatif dan menciptakan ketenangan. Batu giok sering dikaitkan dengan kesehatan dan keberuntungan. Meletakkan kristal-kristal ini di area tertentu dalam rumah, seperti ruang tamu atau kamar tidur, dapat membantu meningkatkan keseimbangan energi. Tanaman hidup juga merupakan salah satu cara terbaik untuk menarik energi positif ke dalam rumah. Tanaman hijau melambangkan pertumbuhan dan kehidupan, serta dapat membantu menyaring udara dan meningkatkan suasana hati. Beberapa tanaman yang dipercaya membawa keberuntungan antara lain bambu keberuntungan, pohon uang, pacira, dan lidah mertua yang memiliki manfaat membersihkan udara. Selain itu, bunga segar yang diletakkan di dalam rumah dapat menciptakan suasana yang lebih ceria dan memperkuat energi positif. Air adalah elemen penting lainnya dalam Feng Shui yang melambangkan kelimpahan dan aliran rezeki. Air yang mengalir dengan baik melambangkan rezeki yang tidak terhambat. Oleh karena itu, keberadaan air mancur kecil di dalam rumah dapat membantu menarik keberlimpahan. Namun, pastikan air tetap bersih dan mengalir dengan baik karena air yang kotor atau tergenang justru bisa membawa energi negatif. Membuat rumah terasa lebih hidup juga penting untuk meningkatkan energi positif. Rumah yang terlalu sunyi dan sepi cenderung lebih mudah menarik energi stagnan. Oleh karena itu, mendengarkan musik lembut, mengisi rumah dengan suara tawa, atau bahkan sekadar membuka jendela agar suara alam bisa masuk, dapat membantu menciptakan atmosfer yang lebih baik. Musik dengan frekuensi tertentu, seperti suara aliran air atau lagu-lagu bertema meditasi, juga bisa digunakan untuk membersihkan energi rumah. Selain elemen-elemen fisik, niat dan emosi penghuni rumah juga berperan besar dalam membentuk energi di dalamnya. Jika rumah sering dipenuhi dengan keluhan, kemarahan, atau perasaan negatif, maka energi yang ada juga akan menjadi berat. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga suasana hati yang positif, penuh rasa syukur dan optimisme. Melakukan meditasi atau doa secara rutin di dalam rumah juga bisa membantu menciptakan vibrasi yang lebih harmonis dan mengundang keberlimpahan. Dengan menerapkan teknik-teknik ini, energi dalam rumah dapat berubah menjadi lebih baik, membawa keberuntungan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bagi setiap penghuninya. Membersihkan energi negatif secara rutin dan menata rumah dengan penuh kesadaran akan membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan, serta menarik lebih banyak rezeki ke dalam kehidupan. Rumah bukan sekadar tempat tinggal, tetapi juga cerminan dari kehidupan dan masa depan penghuninya. Apa yang ada di dalam rumah, baik dari segi kebersihan, dekorasi, maupun energinya, mencerminkan kondisi batin serta pola pikir orang yang tinggal di dalamnya. Sebuah rumah yang terawat dengan baik, penuh dengan energi positif, dan memiliki dekorasi yang mendukung kesejahteraan akan menjadi magnet keberuntungan, kesehatan, dan kebahagiaan. Ketika seseorang memasuki rumah yang rapi, terang, dan dipenuhi dengan elemen-elemen yang memberikan ketenangan, mereka akan langsung merasakan kenyamanan dan ketenangan batin. Sebaliknya, rumah yang kotor, berantakan, atau dipenuhi dengan benda-benda yang membawa energi negatif bisa membuat penghuninya merasa tertekan, mudah lelah, dan bahkan sulit berkembang dalam hidup. Hal ini bukan sekadar kepercayaan spiritual, tetapi juga memiliki dasar psikologis yang kuat. Lingkungan yang kita ciptakan di sekitar kita akan memengaruhi suasana hati, pola pikir, serta tindakan yang kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Jika rumah dipenuhi dengan barang-barang yang tidak terpakai atau rusak, itu bisa mencerminkan
pola pikir yang masih melekat pada masa lalu, dan sulit melepaskan hal-hal yang sudah tidak lagi bermanfaat. Menyimpan terlalu banyak barang yang tidak diperlukan dapat menciptakan energi stagnan yang menghambat aliran rezeki dan keberuntungan. Oleh karena itu, membersihkan rumah secara rutin dan menyingkirkan barang-barang yang tidak memiliki fungsi atau makna yang positif sangatlah penting. Prinsip ini juga sejalan dengan konsep minimalisme, yang mengajarkan bahwa kehidupan yang lebih sederhana dan terorganisir akan membuka ruang bagi hal-hal baru yang lebih baik. Selain kebersihan dan kerapihan, pemilihan dekorasi rumah juga memiliki dampak yang besar. Menggunakan elemen-elemen yang melambangkan kemakmuran, kebahagiaan, dan kesehatan bisa membantu menarik energi positif ke dalam rumah. Misalnya, lukisan atau gambar yang menggambarkan pemandangan alam yang indah dapat menciptakan perasaan damai dan menenangkan. Patung atau simbol yang melambangkan keberuntungan, seperti koin keberuntungan atau pohon uang, dapat membantu memperkuat niat positif untuk menarik kemakmuran. Tanaman hijau yang segar tidak hanya membuat suasana lebih hidup, tetapi juga melambangkan pertumbuhan dan kesejahteraan. Penting juga untuk memperhatikan setiap sudut rumah yang mungkin menyimpan energi negatif. Sudut-sudut yang gelap dan jarang disentuh seringkali menjadi tempat berkumpulnya energi stagnan. Dengan menambahkan pencahayaan, tanaman, atau elemen dekorasi yang memperindah area tersebut, energi di dalam rumah bisa lebih seimbang. Ruangan yang sering digunakan untuk aktivitas spiritual, seperti meditasi atau doa, juga sebaiknya dijaga kebersihannya, agar tetap menjadi tempat yang penuh ketenangan dan energi positif. Selain aspek fisik, energi yang kita bawa ke dalam rumah juga berpengaruh besar terhadap kondisi rumah itu sendiri. Jika penghuni rumah sering bertengkar, merasa stres, atau memancarkan emosi negatif, maka energi rumah pun akan menjadi berat dan penuh ketegangan. Sebaliknya, rumah yang diisi dengan kebahagiaan, tawa, dan rasa syukur akan memiliki energi yang lebih terang dan mengundang keberuntungan. Oleh karena itu, menjaga hubungan yang harmonis dengan anggota keluarga serta selalu menghadirkan perasaan positif di dalam rumah adalah hal yang sangat penting. Meditasi, doa, atau sekadar meluangkan waktu untuk bersyukur di dalam rumah dapat membantu meningkatkan vibrasi energi yang ada. Semakin banyak energi positif yang tercipta di dalam rumah, semakin besar pula peluang untuk menarik hal-hal baik dalam kehidupan. Musik dengan frekuensi yang menenangkan, seperti suara alam atau musik meditasi, juga bisa digunakan untuk membersihkan energi rumah dan menciptakan suasana yang lebih damai. Pada akhirnya, rumah adalah cerminan dari diri kita sendiri. Jika kita ingin kehidupan yang lebih sejahtera, penuh kebahagiaan, dan keberlimpahan, maka kita perlu menciptakan rumah yang juga mencerminkan hal-hal tersebut. Dengan menjaga kebersihan, memilih dekorasi yang tepat, serta selalu membawa energi positif ke dalam rumah, kita sedang menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kesuksesan kita di masa depan. Setiap perubahan kecil yang kita lakukan di dalam rumah bisa memberikan dampak besar pada kehidupan kita. Dengan membersihkan rumah, kita tidak hanya menata benda-benda fisik, tetapi juga membersihkan energi dan membuka ruang untuk keberuntungan baru masuk. Dengan memilih dekorasi yang tepat, kita tidak hanya memperindah rumah, tetapi juga menanamkan niat untuk kehidupan yang lebih baik. Dan dengan menjaga suasana rumah tetap harmonis, kita sedang membangun fondasi bagi masa depan yang lebih bahagia dan penuh berkah.